Ini adalah kisah tentang seorang nenek tua miskin yang bersahabat dengan ular piton raksasa di suatu hutan. Mereka saling merawat dan membantu. Yang mendengar cerita ini pasti menangis. Dan inilah cerita lengkapnya bagaimana mereka bisa bersahabat. Nenek Uni adalah seorang wanita tua yang menjalani kehidupan yang sangat sederhana sebagai pemulung di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri jalanan berbatu di desa tersebut, mengumpulkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Dengan karung besar tergantung di pundaknya dan tongkat usang yang membantunya berjalan, ia bergerak dari rumah ke rumah. Meskipun pekerjaannya berharga, karena membantu mengurangi sampah, banyak orang di desa itu yang memandang rendahnya. Mereka melihat Nenek Uni sebagai lambang kemiskinan dan ketidakberdayaan. Anak-anak seringkali mengejeknya, sementara orang dewasa enggan berpapasan dengannya, menghindarinya dengan pandangan sinis. Setiap malam, Nenek Uni kembali ke rumahnya yang kecil dan hampir roboh di pinggiran desa. Ia berusaha menenangkan diri, meskipun hatinya terasa perih karena perlakuan kasar warga sekitar. Setiap hinaan yang diterimanya menjadi beban berat di dadanya. Ia kerap bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini, terasing dan diremehkan. Meskipun pekerjaan memulung memberinya sedikit uang untuk bertahan hidup, ia merasa seolah-olah keberadaannya tidak dihargai. Setelah bertahun-tahun bertahan dengan kesabaran, akhirnya ia merasa cukup. Pada suatu malam yang dingin, dengan air mata mengalir di pipinya, Nenek Uni memutuskan untuk meninggalkan desa. Dengan hanya membawa pakaian lusuh dan peralatan seadanya, ia melangkah menuju hutan yang lebat dan gelap. Ia berharap bisa menemukan kedamaian di sana, jauh dari ejekan dan pandangan penuh kebencian yang selama ini menggores luka di hatinya. Perjalanan itu terasa semakin berat saat perutnya mulai keroncongan, namun tekad untuk menemukan ketenangan membuatnya terus melangkah. Hutan yang semakin gelap itu menambah berat perjalanan bagi tubuhnya yang semakin renta. Sesekali, ia berhenti untuk memetik daun-daunan dan buah-buahan liar yang tumbuh di sepanjang jalan. Meski sedikit, setiap gigitan cukup untuk menahan rasa laparnya. Angin dingin hutan menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tertutup embun. Dengan sisa tenaga, Nenek Uni berusaha menenangkan diri, mencoba menerima kenyataan bahwa hutan ini mungkin akan menjadi rumah barunya. Tidak ada suara manusia di sana, hanya desiran angin yang menggerakkan pepohonan dan kicauan burung malam yang terdengar samar di kejauhan. Ketika malam benar-benar datang, kegelapan segera menyelimuti hutan, hanya diselingi oleh seberkas cahaya bulan yang menerobos celah-celah daun. Rasa lelah mulai merasuki tubuh Nenek Uni. Kakinya yang pegal hampir tidak sanggup melangkah lebih jauh. Ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan akhirnya menemukan sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu, ia mengumpulkan ranting-ranting kering yang berserakan di tanah. Dengan tangan gemetar, ia menyusun ranting-ranting tersebut menjadi sebuah gubuk sederhana yang cukup untuk melindunginya dari dinginnya malam. Meskipun rapuh, gubuk itu menjadi tempat perlindungannya untuk malam itu. Nenek Uni duduk di dalam gubuk kecil tersebut, mencoba menghangatkan tubuh dengan kain lusuh yang ia bawa, sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Di tengah kesendirian dan dinginnya malam, ia berbicara pada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa esok hari akan membawa harapan baru, meskipun ia kini berada di tengah hutan yang sunyi ini. Saat tertidur, mimpi yang aneh namun begitu nyata menghampirinya. Ia merasa seperti berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Kabut tipis menyelimuti udara di sekelilingnya. Suara angin yang berdesir di antara dedaunan terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. Langkah kecilnya membawa ia semakin jauh ke dalam jantung hutan yang gelap. Di dalam hutan yang lebat, Nenek Uni melihat sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Cabang-cabangnya membentuk seperti mahkota yang kokoh di langit. Namun, perhatian Nenek Uni segera teralih pada pemandangan yang lebih mengejutkan. Seekor ular piton raksasa melilit erat di batang pohon tersebut. Ular itu memiliki tubuh besar yang bersisik mengkilat, terlihat berkilau di bawah cahaya redup hutan. Meski begitu, yang paling mencolok dari ular tersebut adalah matanya. Matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Ia menatap Nenek Uni, dan meskipun rasa takut mulai merayap, ada sesuatu yang mengikatnya untuk tidak berpaling.
Mata ular itu seakan berbicara, memohon bantuan untuk mengatasi penderitaan yang tidak terlihat. Ular itu tidak bergerak agresif, malah tampak lemah dan tak berdaya. Dari tubuhnya terdengar suara gemuruh lembut, seperti keluhan kesakitan yang dalam dan menyayat hati. Nenek Uni, yang merasa tergerak oleh rasa iba, berusaha mendekat untuk memahami keadaan ular itu. Namun, tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak lebih jauh. Tiba-tiba, mimpi tersebut berakhir. Nenek Uni terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia meraba dadanya yang berdebar keras, bingung dan terperanjat oleh mimpi yang baru saja dialaminya. Matanya melirik keluar gubuk, menatap hutan yang gelap dan sunyi. "Apa arti semua ini?" gumamnya pelan, meskipun ia masih merasa tatapan mata ular itu terus menghantui pikirannya. Pagi pun tiba. Namun cahaya matahari hampir tidak dapat menembus kabut tebal yang menyelimuti hutan. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Meskipun demikian, Nenek Uni tahu bahwa ia harus segera bangun dan mencari makanan. Perutnya keroncongan setelah hanya mengonsumsi beberapa daun-daunan semalam. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri hutan. Matanya terfokus mencari sesuatu yang bisa dimakan. Di beberapa semak, ia menemukan daun-daun hijau yang segar. Tidak jauh dari situ, ia melihat buah-buahan liar yang menggantung rendah di dahan, yang segera ia petik dan masukkan ke dalam kantong lusuhnya. Meski hasilnya sedikit, itu sudah cukup untuk memberinya tenaga melanjutkan perjalanannya. Saat berjalan lebih jauh ke arah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya, pandangannya tertuju pada sebuah gua besar di kejauhan. Mulut gua itu tampak seperti celah menganga yang besar di antara tebing-tebing batu. Tempat itu memancarkan aura yang aneh, membuat bulu kuduk Nenek Uni berdiri. Ia berhenti sejenak, merasa ragu apakah harus mendekat atau justru menjauh. Tiba-tiba, suara gaungan yang dalam dan serak menggema dari dalam gua, penuh dengan rasa sakit, seperti jeritan makhluk yang sedang menderita. Jantung Nenek Uni berdegup cepat. Rasa takut perlahan menyelimuti pikirannya, namun dorongan untuk mencari tahu lebih besar dari rasa takut itu. Dengan hati-hati, ia mulai melangkah menuju mulut gua, mencoba menenangkan dirinya. "Apa yang ada di dalam sana?" gumamnya pelan, sementara suara gaungan itu semakin jelas, penuh dengan rasa kesakitan. Mengumpulkan seluruh keberanian yang ada, Nenek Uni melangkah masuk ke dalam gua yang gelap. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab. Campuran aroma tanah basah dan lumut yang menempel di dinding gua memenuhi hidungnya. Kegelapan membuat langkahnya ragu, namun suara gaungan yang semakin keras memaksanya untuk terus maju. Cahaya pagi yang tipis hanya mampu menyinari sebagian kecil jalan masuk gua. Dengan perlahan, Nenek Uni meraba dinding gua untuk menjaga keseimbangan. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ia terus melangkah lebih dalam, dan suara makhluk yang menderita semakin jelas, kini disertai desis lemah yang menggetarkan udara. Ketika ia tiba di ruang yang lebih luas di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah sosok besar yang melingkar di tengah gua. Nenek Uni tertegun, napasnya tertahan, ketika ia menyadari bahwa sosok itu adalah seekor ular piton raksasa, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi sebelumnya. Ular itu terkulai lemah di lantai gua. Tubuhnya dipenuhi luka-luka menganga yang mengeluarkan darah. Sisik-sisik besar yang seharusnya mengilap tampak kusam, dipenuhi bekas goresan dan memar, seolah baru saja dihantam batu besar. Matanya, yang dalam mimpi memancarkan kesedihan, kini menatap langsung ke Nenek Uni, penuh rasa sakit yang dalam, seakan memohon pertolongan. Suara gaungan lemah itu berasal dari tubuh ular yang menahan penderitaan. Nenek Uni berdiri terpaku. Hatinya bergetar antara rasa takut dan iba. Bagaimana mungkin makhluk sebesar ini bisa terluka begitu parah? Pikirnya. Dengan langkah yang pelan dan gemetar, Nenek Uni mendekat. Setiap desis lemah ular itu seperti memanggilnya, seolah-olah ular itu meminta bantuan hanya darinya. Napasnya tertahan, jantungnya berdetak kencang, namun ia melangkah lebih dekat, meskipun tubuhnya terasa kecil dan rapuh di hadapan makhluk besar itu. Ia tahu, jika ia membuat langkah salah, bahaya bisa saja datang, tetapi mata ular itu mengisyaratkan sesuatu yang berbeda. Tidak ada ancaman,
hanya permohonan. Hei, ular! Nenek Uni bersuara lembut, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Bolehkah aku membantumu? Ia menunggu, jantungnya berdebar kencang. Tak lama, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mata ular itu mulai berair, dan tetesan air mata jatuh dari sudut matanya, sebuah tanda penuh kepercayaan. Hati Nenek Uni bergetar, dan meskipun tubuhnya masih gemetar, ia tahu ular itu memberinya izin untuk membantu. Segera, Nenek Uni berlari keluar dari gua untuk mencari daun-daunan obat yang ia tahu bisa membantu menyembuhkan luka-luka ular tersebut. Ia mengumpulkan daun lebar dengan sifat antiseptik dan beberapa akar yang ia kenali dari pengalaman hidupnya di alam liar. Kembali ke gua, ia mulai membersihkan luka-luka ular dengan hati-hati, menggunakan air dari genangan yang ada di dekat gua. Sisik ular yang besar dan kasar terasa dingin di tangannya, namun ia melanjutkan pekerjaannya, mengabaikan rasa takut yang sempat menyergapnya. Ular itu tak bergerak, membiarkannya bekerja dengan penuh perhatian. Setiap luka, goresan, dan memar ia balut perlahan menggunakan daun-daunan tersebut. Waktu berjalan lambat, namun perlahan, ular itu mulai terlihat lebih tenang. Suara desisnya yang lemah mulai mereda, seolah-olah merasa lega. Sejak saat itu, sebuah ikatan tak terucap terjalin di antara mereka. Nenek Uni, yang selama ini dianggap hina oleh banyak orang, kini menemukan sahabat sejati di tengah hutan. Seekor ular piton raksasa yang mengajarkannya arti kepercayaan dan kesetiaan. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar dalam hidup Nenek Uni. Bersama ular piton yang kini menjadi sahabatnya, ia menjalani kehidupan baru dengan penuh kedamaian. Setiap pagi, ular itu menggeliat keluar dari gua dan menemani Nenek Uni mencari makan di hutan. Dengan tubuh besar dan kekuatannya, ular itu sering membantu dengan cara yang tak terduga, seperti menggiring hewan-hewan kecil, seperti ayam hutan atau kelinci, ke arah Nenek Uni, yang kemudian menangkapnya untuk dimasak. Tak hanya itu, ular itu juga menunjukkan tempat-tempat yang kaya dengan buah-buahan liar, memudahkan Nenek Uni mendapatkan makanan segar. Kehadiran ular itu memberi rasa aman dan melindungi Nenek Uni di tengah hutan yang sebelumnya tampak asing dan penuh misteri. Setiap malam, setelah hari yang penuh kegiatan, ia duduk di depan gua bersama ular piton yang melingkar di dekatnya. Ia sering berbicara kepada ular itu, seolah makhluk besar itu benar-benar mengerti setiap kata yang ia ucapkan. "Kau tahu, selama ini aku selalu sendirian," kata Nenek Uni suatu malam, sambil memandang ke langit yang dipenuhi bintang-bintang. "Tapi sekarang, aku merasa hidupku lebih berarti." Ular itu menatap Nenek Uni dengan mata besar dan tenang, seolah memberikan jawaban tanpa kata-kata. Kebahagiaan yang kini dirasakan oleh Nenek Uni adalah sebuah pengalaman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan saat masih tinggal di desa. Hubungannya dengan ular piton raksasa itu tidak hanya mengusir kesepian yang selalu menghantui, tetapi juga memberikan makna baru dalam hidupnya. Hubungan yang terjalin antara mereka begitu tulus dan saling melengkapi, seolah di tengah-tengah keheningan hutan yang liar, mereka menemukan kedamaian. Pada suatu pagi yang cerah, seorang petani dari desa memutuskan untuk memasuki hutan. Sehari-hari, ia biasa mengumpulkan kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan kapak tergantung di tangan dan tali melingkar di bahunya, ia menyusuri jalur kecil yang sering ia lewati. Namun, kali ini, ia merasa terdorong untuk melangkah lebih jauh. Pohon-pohon tumbang yang terlihat menjanjikan untuk diambil membuatnya semakin tertarik untuk melanjutkan perjalanan. Saat ia sedang memotong beberapa cabang besar, terdengar suara gemerisik yang berasal dari semak-semak di depannya. Dengan rasa penasaran yang menguasai, ia mengintip melalui celah daun, dan seketika pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuat tubuhnya terasa kaku. Di depannya berdiri Nenek Uni, wanita yang selama ini dianggap aneh oleh penduduk desa. Yang membuat pria itu terkejut bukan hanya keberadaan Nenek Uni, melainkan juga ular piton raksasa yang sedang melingkar di sampingnya. Ular itu memiliki tubuh sebesar batang pohon tua, membentang begitu besar dan mengesankan. Sang petani merasa ketakutan, tubuhnya gemetar dan napasnya terasa sesak. Dalam benaknya, ia yakin bahwa ular sebesar itu adalah makhluk yang sangat berbahaya, bahkan mungkin berhubungan dengan kekuatan mistis. Dengan hati-hati,
Ia mulai mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara agar tidak menarik perhatian ular tersebut. Setelah merasa cukup jauh, ia segera berlari meninggalkan hutan, meninggalkan kayu bakar yang sudah ia kumpulkan. Setibanya di desa, ia langsung mengumpulkan warga dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Aku melihat Nenek Uni di hutan bersama ular piton sebesar pohon kelapa," katanya dengan suara gemetar. Cerita itu segera menyebar dan membuat gempar desa. Beberapa orang merasa ketakutan, sementara yang lainnya justru penasaran. Dalam waktu singkat, warga desa mulai berkumpul, membawa berbagai peralatan seperti parang dan tombak, bersiap untuk menangkap ular raksasa yang dianggap sebagai ancaman besar. Kabar tentang ular piton besar yang berada di hutan bersama Nenek Uni pun cepat menyebar ke seluruh desa. Dalam beberapa jam, hampir setiap rumah membicarakan hal itu. Ketakutan dan rasa ingin tahu menciptakan kegelisahan di kalangan warga. Sebagian besar melihat ular itu sebagai ancaman, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang besar. "Jika kita bisa menangkap ular sebesar itu, pasti ada kolektor kaya yang mau membeli dengan harga tinggi," kata salah satu warga yang dikenal memiliki sifat serakah. Dengan cepat, ide itu menyebar, menyalakan ambisi di hati banyak orang. Mereka membayangkan harta yang bisa mereka peroleh, yang akan mengubah hidup mereka dalam sekejap. Bagi mereka, tidak peduli apakah ular itu berbahaya atau tidak, ini adalah kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan. Warga pun berkumpul di alun-alun desa dengan membawa berbagai peralatan tajam seperti parang, tombak, dan jaring besar. Beberapa bahkan membawa obor dan tali yang kuat untuk menghadapi makhluk raksasa yang dianggap sangat sulit ditaklukkan. Suasana semakin memanas ketika pemimpin desa, Pak Gino, mencoba menenangkan kerumunan. "Kita harus berhati-hati," katanya dengan nada serius. Namun, banyak warga yang sudah terbuai oleh hasrat keserakahan. Mereka tidak lagi peduli dengan peringatan atau cerita mistis mengenai ular tersebut. "Ini bukan soal hati-hati, Pak Gino, ini soal peluang besar," teriak salah satu warga, yang semakin memantik semangat kerumunan untuk bergerak maju. Tanpa banyak kata, kelompok itu mulai bergerak menuju hutan, membawa peralatan seadanya dengan tujuan yang sudah jelas di benak mereka, menangkap ular piton raksasa yang dianggap sebagai tambang emas berjalan. Tanpa menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, warga desa bergerak cepat, didorong oleh ambisi namun tanpa persiapan yang matang. Setelah berjam-jam melewati hutan yang lebat, mereka akhirnya tiba di sebuah ruang terbuka, tempat di mana ular piton raksasa yang selama ini menjadi bahan perbincangan itu berada. Tubuh ular yang besar tampak mencolok di antara pepohonan, melingkar dengan tenang, namun matanya yang tajam menatap penuh kewaspadaan kepada kelompok orang yang mendekat dengan senjata di tangan. Perasaan takut dan keserakahan menguasai warga, yang segera bersiap untuk menangkap ular tersebut. Beberapa di antara mereka melemparkan jaring, sementara yang lain mengangkat parang, berharap bisa melumpuhkan ular piton raksasa itu. Suasana menjadi riuh dengan teriakan warga yang saling mencoba mengatur posisi. Namun, saat ular itu mulai menggeliat dan menunjukkan tanda perlawanan, situasi menjadi semakin kacau. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, Nenek Uni muncul dengan langkah cepat. Wajahnya memancarkan ketegangan, tetapi sorot matanya menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Ia segera berdiri di antara ular piton dan warga desa, mengangkat tangannya dengan tegas untuk menghentikan mereka. "Jangan sakiti dia. Ular ini bukan musuh. Dia sahabatku," serunya, meskipun tubuhnya tampak rapuh di hadapan kerumunan yang semakin marah. Warga yang hendak maju mendekat terhenti seketika. Mereka saling memandang dengan raut wajah bingung dan tidak percaya. "Apa maksudmu, Nenek? Bagaimana mungkin ular sebesar itu bisa menjadi sahabatmu? Dia bisa saja membunuhmu kapan saja," teriak salah seorang warga dengan nada penuh keraguan. Namun, Nenek Uni tetap berdiri tegak. Dengan penuh keyakinan, ia mulai menceritakan bagaimana ular itu pernah terluka dan bagaimana ia merawatnya hingga sembuh. "Dia tidak pernah menyakitiku. Justru dialah yang membantuku bertahan hidup di hutan ini," jelas Nenek Uni. Mendengar penjelasan itu, beberapa warga mulai ragu, namun sebagian besar masih dipenuhi rasa takut dan keserakahan.
Pertentangan antara logika dan emosi mulai tercipta di antara mereka, memperburuk ketegangan di tempat itu. Awalnya, warga desa sama sekali tidak menghiraukan permohonan Nenek Uni. Ketakutan dan keserakahan mereka telah menguasai hati mereka, dan ular piton itu mereka anggap sebagai ancaman besar sekaligus peluang untuk meraih keuntungan. "Nenek, kau pasti sudah gila," seru salah seorang warga dengan suara mengejek. "Ular sebesar itu, bagaimana mungkin kau menyebutnya sahabat? Dia bisa melilitmu sampai mati kapan saja." Beberapa orang tertawa kecil mendengar pernyataan itu, sementara sebagian lainnya mengangguk setuju, menganggap Nenek Uni hanya berhayal. "Nenek, jangan halangi kami. Ular itu lebih berharga jika dijual daripada dibiarkan begitu saja. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan," teriak warga lainnya, yang sudah tidak sabar untuk menangkap ular tersebut. Namun, meskipun dihujani ejekan dan kemarahan, Nenek Uni tidak mundur sedikitpun. Dengan tubuhnya yang kurus dan rapuh, ia tetap berdiri di hadapan ular piton yang melingkar di belakangnya, melindunginya seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. "Kalian tidak mengerti," katanya dengan suara gemetar namun penuh ketegasan. "Ular ini tidak pernah menyakiti siapapun. Ketika aku kehilangan segalanya, dia yang menjadi sahabatku. Jika kalian menyakitinya, kalian hanya akan membawa kehancuran, bukan keberuntungan." Beberapa warga mulai merasa ragu, tetapi sebagian besar masih tetap keras kepala. "Jangan sok bijak, Nenek. Hutan ini milik kita, dan ular itu juga seharusnya menjadi milik kita," balas seorang pria dengan nada kasar. Meski Nenek Uni terus dihujani ejekan dan amarah, ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa ular itu bukan sekadar makhluk hidup, melainkan teman yang memiliki jiwa, yang telah menunjukkan kasih sayang dan kepercayaan padanya. Dengan tekad yang kuat, Nenek Uni berdiri kokoh melindungi sahabatnya, meskipun nyawanya berada dalam bahaya. Napasnya yang masih terengah-engah akibat perdebatan dengan warga, ia melanjutkan kata-katanya, kali ini dengan suara yang lebih tenang namun penuh makna. "Hutan ini bukan hanya rumah bagi ular ini, tetapi juga sumber kehidupan kita semua. Pohon-pohon yang kalian tebang tanpa pertimbangan, hewan-hewan yang kalian buru sembarangan, semuanya merupakan bagian dari keseimbangan alam. Jika kalian terus menghancurkannya, suatu hari nanti, kalian sendirilah yang akan merasakan dampaknya." Setiap kata yang keluar dari mulut Nenek Uni terasa dalam dan penuh makna, seolah membawa kebenaran yang tak terbantahkan. Beberapa warga mulai saling berpandangan, mulai ragu dengan niat mereka sebelumnya. Ular ini adalah bagian dari hutan, sama seperti kita adalah bagian dari desa. Jika kita mengambilnya hanya untuk keuntungan pribadi, apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi mendatang? Lanjutnya, suaranya semakin penuh penekanan. Suasana tiba-tiba menjadi hening, dan untuk pertama kalinya, beberapa warga menundukkan kepala, merasa malu dengan keserakahan yang telah mereka bawa. Seiring berjalannya waktu, perlawanan di hati mereka mulai melemah, digantikan oleh rasa hormat terhadap Nenek Uni, yang dengan berani membela sahabatnya di tengah tekanan yang begitu besar. Setelah perdebatan panjang yang penuh emosi, kata-kata Nenek Uni mulai menyentuh hati mereka. "Mungkin Nenek benar," ujar salah seorang warga dengan nada ragu. "Ular ini tidak terlihat seperti ancaman. Dia hanya makhluk yang ingin hidup di tempatnya." Ucapan itu menggugah kesunyian yang ada, mendorong warga lain untuk mulai berpikir lebih dalam. Satu persatu, mereka mulai menurunkan senjata mereka, dan teriakan untuk menangkap ular itu pun menghilang. Melihat perubahan dalam sikap warga, Nenek Uni merasa lega. Ia menoleh ke arah ular piton yang masih melingkar di belakangnya. Matanya mulai berkaca-kaca, merasakan ikatan yang begitu kuat dengan sahabatnya. Perlahan, ular itu bergerak mendekat. Tubuhnya yang besar meluncur dengan lembut, menunjukkan kepercayaan yang mendalam kepada Nenek Uni. Dengan gerakan perlahan, ular itu melingkar di sampingnya, dan kepala besar ular itu menyentuh tanah, seolah memberi hormat. Bagi Nenek Uni, itu adalah ucapan terima kasih yang paling tulus dari sahabat yang setia. Para warga yang menyaksikan momen itu terdiam, dan beberapa mulai merasa terpesona dengan hubungan yang begitu unik antara Nenek Uni dan ular piton. "Mungkin kita yang salah selama ini,"
bisik salah seorang warga, merasakan perubahan dalam pandangannya. Akhirnya, warga desa itu meninggalkan hutan dengan hati yang lebih ringan, membawa pelajaran bahwa tidak semua yang besar dan menakutkan harus dianggap sebagai musuh. Sementara itu, Nenek Uni dan ular piton tetap berada di tempat yang sama, menikmati kedamaian yang telah mereka peroleh setelah melalui perjuangan panjang. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di hutan tetap berlangsung dalam ketenangan dan keharmonisan. Namun, tubuh Nenek Uni yang semakin renta tak lagi sekuat dulu. Dingin yang menyelimuti hutan, makanan yang seringkali sulit didapatkan, serta kerasnya hidup di alam liar mulai menggerogoti kekuatannya. Langkahnya semakin pelan, dan seringkali ia harus berhenti untuk menarik napas dalam-dalam. Namun, ular piton yang setia selalu berada di sisinya, menemani Nenek Uni saat mencari makanan atau sekadar beristirahat di bawah rindangnya pohon-pohon besar. Meskipun ular itu selalu setia menemani dan membantu, Nenek Uni tahu bahwa tubuhnya semakin lemah dan tak mampu bertahan lama. Suatu hari, rasa kelelahan yang luar biasa menguasainya. Dengan langkah yang terseok-seok, ia kembali menuju gubuk kecilnya, diikuti oleh ular piton yang melingkar perlahan di sampingnya, seakan tahu bahwa sahabatnya sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Pada malam yang sunyi itu, dengan tubuh yang semakin lemah, Nenek Uni berbaring di atas alas daun yang sederhana, memanggil ular piton yang setia menemaninya. Matanya yang redup menatap makhluk besar itu dengan penuh kasih sayang, dan dengan suara pelan, hampir terdengar seperti bisikan angin, ia berkata, "Kau telah menjadi sahabat terbaik yang pernah kumiliki." Ular piton itu mendekat, melingkar lebih rapat. Kepala besar ular itu menyentuh lembut tangan Nenek Uni, seakan memberikan dukungan terakhir. "Aku tidak punya banyak waktu lagi," lanjutnya dengan suara terbata-bata. "Tapi aku punya satu permintaan terakhir. Jagalah hutan ini. Lindungilah desa dari kehancuran. Jangan biarkan keserakahan menghancurkan apa yang telah kita cintai." Mata ular itu terlihat berkaca-kaca, dan dengan gerakan lembut, ia melingkari Nenek Uni, seakan memberikan perlindungan terakhir yang ia janjikan. Beberapa saat kemudian, Nenek Uni menutup matanya untuk terakhir kalinya, dengan wajah damai yang penuh rasa puas. Ular piton tetap setia di sisi sahabatnya sepanjang malam, menjaga tubuh Nenek Uni dengan penuh kehormatan, seperti yang telah ia janjikan. Ia memastikan bahwa warisan cinta Nenek Uni terhadap alam akan tetap hidup di dalam hutan. Setelah Nenek Uni pergi, ular piton raksasa tetap melanjutkan kehidupannya di hutan, tetapi kini ia bukan lagi sekadar penghuni. Ia menjadi penjaga hutan, seperti yang diminta oleh sahabatnya. Setiap sudut hutan dijaganya dengan penuh perhatian dan ketelitian. Ketika ada tanda-tanda penebangan liar, ular itu muncul. Gerakannya lambat namun penuh kekuatan, menakuti para penebang dengan tubuh besar dan kehadirannya yang mengintimidasi. Para penebang yang mencoba masuk tanpa izin seringkali melarikan diri ketakutan, menyebarkan cerita tentang ular raksasa yang menjaga hutan itu. Ular piton tidak pernah membahayakan siapapun tanpa alasan. Ia hanya menjalankan tugasnya, menjaga keseimbangan alam seperti yang telah dipesankan oleh Nenek Uni. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.